Setelah pria di sebelahnya menyimpan ponsel, Kina baru bertanya dengan sedikit tidak tenang. Ezra, gerakan pemberantasan peredaran narkoba nanti, apakah kamu juga akan mengambil tindakan secara pribadi? Kina tahu bahwa Ezra sedang melakukan persiapan untuk gerakan pemberantasan peredaran narkoba, jadi sangat sibuk hingga tidak mempunyai waktu. Setelah terdiam sejenak, Ezra menjawab dengan serius, "Iya. Gerakan kali ini sangat penting. Jika terjadi kesalahan, dan membiarkan begitu banyak narkoba masuk ke kota Leicester, kerugian yang akan ditimbulkan olehnya tidak dapat diperkirakan. Kemudian mereka juga akan disalahkan oleh atasan, bisakah? Bukankah kamu merupakan pemimpin di pasukan ini?" Kina menurunkan kelopak matanya. Kina tahu bahwa perkataan selanjutnya yang akan dikatakan olehnya sedikit egois. Tapi Kina memang bukan orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Bisakah kamu jangan mengambil tindakan secara pribadi? Kamu cukup memberi arahan di belakang saja. Adegan di mana Ezra yang terluka dan berbaring di ranjang karena melakukan gerakan pemberantasan peredaran narkoba kemarin, Kina masih ingat sampai sekarang. Kina juga tahu bahwa gerakan kali ini jauh lebih penting dan juga lebih berbahaya dari gerakan sebelumnya. Kina sangat takut. Kina tidak bisa menahan ketakutan di dalam hatinya. Kina takut Ezra mengalami kecelakaan saat mengambil tindakan. Kina takut melihat penampilan Ezra yang berlumuran darah. Begitu teringat beberapa adegan yang membuat Kina merasa patah hati, Kina tidak tahan lagi dan gemetar. "Kina, gerakan kali ini sangat penting. Mungkin akan muncul beberapa perubahan yang tak terduga saat mengambil tindakan. Jadi aku harus memberi arahan secara pribadi, memastikan bahwa gerakan ini berhasil, dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun." Ezra memeluk Kina ke dalam pelukan, kemudian menenangkan suasana hati Kina. "Aku akan baik-baik saja, percayalah padaku. Aku akan kembali dengan selamat. Aku masih ingin melihat bayi kita dilahirkan." Teringat kata-kata Kina yang mengancamnya, Ezra berkata sambil tersenyum polos, "Aku tidak mengizinkanmu membawa anak kita untuk menikah dengan pria yang lain. Aku juga tidak mengizinkan anak kita memanggil pria yang lain sebagai ayah. Jadi kamu jangan khawatir, aku pasti akan kembali dengan selamat. Iya, jika kamu berani pulang dengan kehilangan tangan dan kaki, aku tidak akan menyukaimu lagi. Kemudian aku akan membawa anak kita untuk menikah dengan..." Setelah berpikir sejenak, Kina teringat satu nama. "Aku akan menikah dengan Edward, pria yang dikenalkan oleh kakekku karena sebelumnya mengira bahwa kita sudah bercerai. Penampilan pria ini cukup ganteng, keluarganya juga kaya, memang sangat cocok untuk dijadikan suami." Edward sudah mempunyai pacar. Meski mengatakannya seperti ini, tapi hati Ezra tetap merasa sedikit cemburu dan tidak senang. "Apakah kamu tidak tahu, Edward sudah putus dengan pacarnya?" Kina menatap Ezra dengan tatapan sedikit kaget, kemudian berkata sambil tersenyum dengan menutup mulutnya, "Beberapa hari yang lalu, Edward masih bertanya padaku, apakah aku sudah bercerai atau belum, kemudian juga mengatakan bahwa dia tidak keberatan untuk menjadi seorang ayah." Sebenarnya Kina berbohong pada Ezra. "Kina," Ezra memanggil Kina dengan sangat tidak senang, "Sialan, kamu masih diam-diam berinteraksi dengan pria itu. Apakah kamu pernah menganggapku sebagai suamimu?" Ezra malah tidak tahu bahwa masih ada pria yang mengingini istrinya. Karena Kina ditipu oleh kakeknya untuk pergi berkencan buta, Ezra langsung menyelidiki pria itu. Keluarga yang tidak kuat dan kaya seperti keluarga Okto, penampilan yang tidak seganteng Ezra, tapi juga berani mengingini Kina. Apakah sudah bosan hidup? Aku tidak diam-diam berinteraksi dengannya. Kina mengangkat sepasang tangannya untuk membenarkan dirinya sendiri, kemudian berkata dengan nada yang sangat tidak bersalah, "Saat kakekku meneleponku, kami tiba-tiba membicarakannya." Ezra sangat marah hingga menggertakkan giginya, kemudian mengutuk di dalam hati, apakah Tuan Libra terlalu suka ikut campur urusan orang lain? Tidak sabar ingin melihat Ezra bercerai dengan Kina. "Kina, lebih baik kamu menghancurkan pemikiranmu untuk menikah dengan pria yang lain di masa depan. Kalau tidak setelah melahirkan bayi, aku akan menyiksamu hingga mati."
Ezra mengancam dengan suara yang dalam. Meski Kina tidak pernah memiliki pemikiran untuk menikah dengan pria yang lain, tapi setelah mendengar ancaman dari Ezra, Kina tetap tidak tahan lagi dan menggigil. Ezra, apakah kamu mengira bahwa ini bisa mengancamku? Tunggu saja, siapa yang takut pada siapa? Saat waktunya tiba, kita bertarung selama 300 putaran. Lihat siapa yang takut dulu. Kina berpura-pura tenang dan berkata dengan nada memprovokasi. Jika ini bisa membuat Ezra kembali tanpa cendera dari gerakan kali ini, setelah melahirkan bayi, Kina akan menahan sedikit untuk membiarkan Ezra menyiksanya. Atau nanti Ezra sudah melupakan masalah ini. Bagus sekali. Kina, ingat apa yang kamu katakan hari ini, kamu jangan menyesalinya. Ezra mengira bahwa hati Kina masih memiliki pemikiran yang ingin menikah dengan pria yang lain. Wajah ganteng yang marah berubah menjadi sangat suram hingga menakutkan. Kina mengira bahwa dirinya sendiri sedang mengandung bayi, jadi Ezra tidak bisa berbuat apapun padanya. Ezra sangat pendendam. Kina tiba-tiba menjadi sangat semangat, kemudian berkata dengan nada memprovokasi, "Apakah kamu merasa sangat marah? Ayo, kamu bisa menggertakku sekarang." Ezra sangat marah dan juga tidak berdaya. Jika bukan karena Kina sedang mengandung bayi, dan bulan kehamilannya sudah tua, Ezra akan membuat Kina sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk meminta pengampunan. Tapi Ezra sudah mengingat utang ini, kedepannya Ezra akan membiarkan Kina mengingat konsekuensi yang memprovokasinya. Di bawah rencana Ezra yang ingin memberi makan untuk Kina, berat badan Kina sudah naik sebanyak 1,5 kg dalam 10 hari. Hasil ini membuat Kina merasa sedih dan juga senang. Kina ingin menangis dan juga tertawa. Yang menyedihkan adalah berat badannya malah naik sebanyak 1,5 kg dalam 10 hari. Kina tidak berani membayangkan berat badannya hingga melahirkan. Yang menyenangkan adalah dirinya sendiri sudah gemuk. Ini seharusnya tidak akan membuat bayi kekurangan gizi lagi. Begitu melihat angka yang naik di atas timbangan, orang yang paling senang adalah Ezra. Rencananya yang memberi makan untuk Kina akhirnya sudah menunjukkan hasil yang jelas. Setelah menghitung waktu, masih ada lebih dari sebulan, berat badan Kina seharusnya masih bisa naik sebanyak 5 kg. Setelah melihat istrinya yang sedikit sedih karena berat badan yang naik, Ezra menghibur dengan berpura-pura tenang. "Kina, ini baru 1,5 kg saja. Kesehatan bayi lebih penting. Jika kamu ingin mengembalikan berat badan sebelum hamil, begitu tubuhmu pulih setelah melahirkan, aku akan mencari pelatih fisik yang paling profesional di dalam negeri untukmu, membantumu untuk mengembalikan berat badan yang sebelumnya. Oke. Ini sangat aneh. Sebelumnya kamu masih mengatakan bahwa tidak mengizinkanku untuk menurunkan berat badan." Kina mengatakan perkataan yang pernah dikatakan oleh Ezra, kemudian menatap Ezra dengan tatapan curiga. "KHEK, KHEK." Ezra menjernihkan tenggorokan dengan hati nurani yang bersalah, kemudian terus menipu dengan perkataan yang lembut, dengan premis yang memastikan kesehatan tubuh. "Aku mengizinkanmu untuk menurunkan berat badan. Bagaimanapun juga kesenanganmu barulah hal yang paling penting." Kina juga merasa bahwa kesehatan bayi barulah hal yang paling penting. Sekarang begitu mendengar Ezra berkata seperti ini, hati Kina tiba-tiba merasa sangat nyaman. Jika berat badannya masih terus naik sebelum melahirkan, maka hanya bisa menunggu tubuhnya pulih setelah melahirkan. Kina baru menurunkan berat badan. Kalau begitu kita menyepakatinya seperti ini, jika tubuhku sudah pulih setelah melahirkan, dan kamu tidak mengizinkanku untuk menurunkan berat badan, kamu akan mati." Kina berkata dengan marah, "Jadi demi kebaikan bayi, kamu harus makan lebih banyak sekarang. Urusan untuk menurunkan berat badan, kita bicarakan lagi di masa depan." Meski Ezra berkata seperti ini, mata malah terlintas tatapan licik yang tidak diketahui oleh siapapun. Ezra sangat sulit baru bisa menggemukkan Kina. Kina ingin menurunkan berat badan? Sama sekali tidak mungkin. Saat Kina masih memikirkan cara bagaimana menurunkan berat badan di masa depan,
Ezra sudah memikirkan rencana untuk mencegah penurunan berat badan. Karena Ezra dan Kina tidak pulang ke rumah Okto untuk makan di hari Minggu, Nyonya Kalenia Okto selalu menelepon Kina, menanyakan kondisi tubuh Kina, bagaimana dengan hidup dan makannya di dalam markas. Kemudian juga memarahi Ezra untuk didengar oleh Kina, mengatakan bahwa apakah Ezra benar-benar begitu sibuk. Bahkan tidak bisa meluangkan waktu untuk pulang ke rumah. Kemudian juga memberi isyarat kepada Kina untuk mengulangi apa yang dikatakan olehnya kepada putranya. Meski Kina tahu apa yang sedang disibukkan oleh Ezra dalam waktu dekat-dekat ini, tapi Kina tidak nyaman untuk mengatakannya kepada ibu mertuanya. Jadi hanya bisa mendengar ibu mertuanya memarahi suaminya sambil tersenyum. Kemudian saat suaminya kembali, Kina mengatakan perkataan ibu mertuanya kepada suaminya. Jadi pada hari Sabtu di minggu kedua, Ezra mau tidak mau harus mengatur pekerjaannya, meluangkan waktu untuk membawa Kina yang berat badannya sudah naik 2 kilogram untuk pulang ke rumah Okto. Villa keluarga Okto setelah mendengar suara mesin mobil di luar. Kalenia yang sudah tidak melihat putra dan menantunya selama setengah bulan segera memerintah pelayan untuk menyiapkan minuman. Tidak lama kemudian, saat melihat putranya berjalan masuk dengan merangkul Kina, Kalenia juga menyadari bahwa setelah tidak bertemu selama setengah bulan, pipi Kina sudah menjadi bulat, raut mukanya juga terlihat cukup baik. Kalenia langsung tahu bahwa Kina dan Ezra menjalani hidup yang sangat baik di dalam markas. Tidak menunggu Kalenia menyuruh Kina untuk duduk di sebelah, Vito yang harus terbang kembali dari kota Zaun setiap minggu malah menyindir. Hanya tidak bertemu dengan kakak ipar selama setengah bulan, badan dan pipi sudah menjadi bulat, abang kedua pasti menjaga kakak ipar dengan sangat baik. Setelah mendengarkan ini, senyuman polos di sudut bibir Kina menjadi sedikit kaku. Kina tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Sejak berada di dalam markas kemarin, setelah dokter militer melakukan pemeriksaan kehamilan untuknya dan mengatakan perkataan seperti itu, Bibi Nam menggunakan metode tidak konvensional untuk membuat makanan lezat untuk Kina. Orang lain hanya makan 3 kali dalam sehari, Kina makan 6 kali dalam sehari. Sekitar 2 jam setelah sarapan, Bibi Nam akan menyuruh Kina makan lagi, kemudian 2 jam lagi akan makan siang, diikuti makan sore, makan malam, cemilan larut malam. Bisakah tidak gemuk? Berat badan Kina sudah naik sekitar 3,5 kilogram dalam setengah bulan. Teringat masih ada sebulan lagi baru melahirkan. Teringat kemungkinan besar berat badan akan naik sekitar 5 kilogram lagi. Kina tiba-tiba merasa putus asa. Di mana Kina terlihat bulat. Vito, kamu seharusnya pergi mengobati matamu. Ekspresi wajah Ezra sedikit dalam. Ezra menegur dengan nada dingin. Sangat sulit bagi Ezra untuk membuat Kina menjadi gemuk. Siapa yang berani berbicara omong kosong, Ezra akan berurusan dengan orang itu. Vito memuji abang keduanya menjaga kakak ipar dengan sangat baik. Ini juga salah. Kalenia yang sebagai seorang wanita dan pernah melahirkan anak, tentu saja bisa memahami perasaan Kina. Berat badan menjadi naik saat hamil merupakan hal yang sangat tertekan. Jadi Kalenia segera berkata sambil tersenyum, Kina, jangan mendengar Vito berbicara omong kosong, kamu tidak gemuk, kamu hanya membengkak karena hamil, mungkin saja beberapa hari kemudian atau setelah melahirkan, pembengkakan akan menjadi hilang. Perkataan Kalenia ini segera membuat Vito teringat gambar profil WeChat wanita itu. Seekor anak kucing yang sangat kecil menggunakan cakarnya untuk menahan kepala anak kucing yang lebih besar. Ada satu kalimat di atas yang tertulis, mereka membohongimu, kamu tidak gemuk, kamu hanya berbulu saja. Jadi Vito tanpa sadar mendengus dan tertawa. Vito menyadari tatapan abang keduanya yang penuh dengan niat membunuh. Vito segera menahan senyumannya dengan paksa. Ibu, kamu tidak perlu menghiburku. Berat badanku benar-benar naik 3,5 kilogram. Kina mengeluarkan sedikit senyuman yang sangat tidak senang, kemudian berkata dengan sedikit tidak berdaya. Setelah mendengarkan ini, Vito seketika tidak bisa menahan diri dan berkata lagi, bukan berbulu, tapi benar-benar gemuk. Apakah kamu membutuhkan tamparan?
Ezra menyipitkan matanya yang dingin, kemudian bertanya dengan nada yang berbahaya. Aku bilang, abang kedua, aku bilang kucing yang dipelihara olehku bernama Witi. Witi sangat pintar. Witi selalu mencuri makanan kucing. Vito segera menjelaskannya sambil tersenyum. Setelah membawa Witi ke kota Zaun, karena sibuk melakukan syuting film, Vito sering lupa untuk memberi makanan kucing kepada Witi. Setelah diketahui oleh wanita itu tidak hanya memarahi Vito sudah menganiaya binatang kecil, tapi juga membawa Witi pergi, bahkan mengganti nama Witi menjadi Jimbo. Vito ingin bertanya apakah dia sudah buta. Itu merupakan kucing yang berkulit putih, bukan berkulit hitam, tapi malah memberi nama Jimbo untuk kucing itu. Tapi Witi awalnya merupakan barang milik Vito. Wanita itu membawa Witi pergi dan juga tidak memberi uang. Ini berarti bahwa wanita itu sudah menerima barang sebagai janji cinta, kan? Vito merasa bahwa dirinya sendiri benar-benar tidak perlu terlalu cerdas. Jika seperti itu, kedepannya Vito bisa mencari wanita itu secara terang-terangan dengan alasan yang ingin melihat Witi. Setelah melihat adik ketiganya yang mabuk cinta, Ezra sangat malas untuk memperdebatkan masalah ini dengan adik ketiga lagi. Setelah makan malam, Ezra menyuruh pelayan untuk memanggil kakek Okto pergi ke ruang kerja, kemudian berdiskusi dengan kakek Okto sendirian. Di dalam ruang kerja, kakek, 10 hari kemudian, ada gerakan pemberantasan peredaran narkoba yang cukup penting. Ada persiapan kerja yang harus dilakukan, jadi aku tidak membawa Kina pulang lagi di minggu depan. Ezra berbicara terus terang pada kakek Okto. Mereka tidak pulang di minggu lalu. Karena masalah ini, kakek marah selama beberapa hari. Ibunya memberitahukannya, terkadang saat mereka tidak ada di rumah, kakek akan mengatakan bahwa dirinya sendiri merasa usia sudah sangat tua. Dirinya sendiri ingin bertemu dengan mereka sebisa mungkin, tidak tahu masih tersisa berapa tahun untuk menjadi anggota keluarga Okto. Kakek Okto terdiam sejenak, kemudian teringat putra sulungnya dikorbankan dalam gerakan pemberantasan peredaran narkoba. Kemudian Ezikra sama sekali tidak tahu kebenaran yang sebenarnya. Ezikra sudah meninggal dengan membawa kebencian yang dalam pada paman keduanya. Dalam waktu yang lama, kakek Okto perlahan-lahan berkata, "Hati-hati, harus tahu bahwa kamu merupakan seorang pria yang memiliki istri dan orang yang perlu dikhawatirkan. Lebih banyak mempertimbangkannya untuk Kina dan bayi, jika kamu mengalami kecelakaan." Saat Ezikra meninggal, kakek Okto mengira bahwa Kina yang membunuh Ezikra, bahkan memaksa mereka berdua untuk bercerai. Awalnya mengira setelah Kina melahirkan anak, kakek Okto baru mengambil tindakan kasar untuk membiarkan Ezra bersama dengan ahli. Tapi setelah melihat mereka berdua sangat mencintai satu sama lain, kakek Okto juga tahu temperamen Ezra, jadi langsung tahu bahwa dirinya sendiri sama sekali tidak bisa memisahkan mereka. Ditambah setelah mengetahui sisi Ahri yang buruk, pemikiran yang ingin mencocokkan Ezra dengan Ahri sepenuhnya menjadi hilang. "Aku tidak akan mengalami kecelakaan," Ezra berjanji. Sebelumnya Ezra sama sekali tidak tahu apa itu tidak tega untuk berpisah. Tapi setelah bertemu dengan Kina lagi, Ezra langsung mengerti. Tidak tega untuk berpisah dengan waktu indah saat mereka bersama lagi. Tidak tega untuk berpisah dengan Kina yang bersandar di dalam pelukannya. Kemudian lebih tidak tega untuk berpisah dengan bayi yang mengenalinya sebagai ayah. Ada begitu banyak orang dan barang yang berharga di dunia ini yang membuatnya tidak tega untuk berpisah. Ezra tidak akan membiarkan dirinya sendiri mati. Yang penting kamu bisa menyadarinya sendiri. Kakek Okto berdiri dari sofa dan berjalan beberapa langkah ke arah pintu, kemudian berhenti lagi. Setelah menyelesaikan gerakan itu, kamu harus kembali ke rumah Okto secepat mungkin. Meski mengatakan bahwa percaya pada cucunya, tapi tetap saja merasa khawatir. Bagaimanapun juga kakek Okto tidak ingin melihat cucunya mati terlebih dahulu sebelum dirinya sendiri lagi. Kakek Okto tidak ingin kehilangan satu anak lagi di dalam hal yang sama. "Baik, kakek, saat itu, aku akan pulang bersama dengan Kina. Kina akan segera melahirkan. Kedepannya jika tidak ada masalah yang penting,
Kalian tidak perlu melakukan perjalanan bolak-balik. Setelah menyelesaikan masalah itu, tidak peduli seberapa sibuknya, kamu juga harus meluangkan waktu untuk mengurus Kina untuk tinggal di rumah sakit hingga melahirkan anak. Setelah memperingatkan beberapa hal lagi, kakek Okto baru benar-benar berjalan keluar dari ruang kerja. Teringat sudah bisa melihat cicitnya setelah sebulan lagi. Kakek Okto tiba-tiba menjadi sangat semangat.